Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai surat Adz-Dzariyat atau masih di surat Adz-Dzariyat. Kita sudah selesai sampai ayat ke-23 ya. Dari ayat ke-15 ya. Berarti sekarang tinggal menyebutkan faedah. Namun saya sebutkan dulu terjemahannya ya, biar nyambung. Dimulai dari ayat ke-15. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulu mereka tidur sedikit sekali di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar, memohon ampun pada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta-minta, miskin meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, begitu juga pada diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhannya langit dan bumi, sesungguhnya itu benar, itu adalah benar-benar terjadi, atau itu pasti benar seperti ucapan yang kalian ucapkan. Ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu ayat ke-15 sampai ayat ke-23 surat Adz-Dzariyat. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau beberapa pelajaran. Di antaranya, orang yang bertakwa akan bahagia di mana? Di surga. Orang yang bertakwa akan bahagia di surga. Mereka akan menempati taman-taman surga dan menikmati mata air di surga. Ya, sebagaimana disebutkan ayat pertama. Lalu itu pertama. Lalu kedua, sebab atau di antara sebab yang mengantarkan seorang ke surga yaitu sholat malam. Sholat malam bisa mengantarkan kita ke surga. Sebab Allah sebutkan di sini, dulu mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Seperti apa orang berbuat baik? Dulu ketika mereka tidur di malam hari sedikit sekali. Dulu mereka tidur sedikit sekali di malam hari. Artinya banyaknya waktu mereka di malam hari digunakan beribadah ya, untuk sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Atau faedah kedua, keutamaan sholat malam ya. Lalu faedah ketiga, keutamaan istighfar di waktu sahur menjelang fajar, terbitnya fajar. Ini waktu yang paling baik untuk istighfar, berdoa. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis masyhur Sahih Bukhari Muslim. Allah berfirman, "Man yad'uni fastajibalah." Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan kuberikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya akan kuampuni dia. Maka Bapak-bapak,
jangan lewatkan waktu emas ini, sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Waktu sahur berarti kan 1/3 malam terakhir kan. Maka sempatkanlah untuk sholat atau doa atau istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari dari ayat ini, surat Al-Dariyat ini, bahwasanya yang berhak mendapatkan bantuan kita adalah orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Ya, orang miskin yang meminta pun berhak dapat harta atau berhak dapat sedekah kita. Apalagi yang tidak mau meminta, menjaga hormatnya tidak meminta, ini lebih pantas lagi. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini diantaranya tanda-tanda kekuasaan Allah ada di bumi dan juga ada pada diri kita. Sebagaimana Allah sebutkan, di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan begitu pula pada diri kalian. Jadi pada diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi nggak usah melihat jauh ke langit atau bumi, pada diri kita saja. Kita nengok ke cermin, nengok, hidung saya kok di sini ya, kenapa nggak di atas? Rambut saya kok di atas, kenapa tidak di depan? Kenapa nggak semuanya rambut? Nah, itu menunjukkan, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Tangan saya, kok kiri dan kanan sama, kenapa tidak beda begini? Nah, ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim pernah nulis buku, dulu saya lihatnya terjemahan, apa namanya? Kita asli. Apa sih? Yang menyinggung tentang keajaiban penciptaan Allah terkait tubuh kita. Ada, saya dulu dapat dari sepupu itu, Ibnu Qayyim membahas tentang itu. Jadi artinya apa? Ibnu Qayyim membahas tentang fisik manusia. Artinya bagaimana fisik manusia begitu istimewa. Ini rambut ada di sini. Apa hikmahnya? Sebutkan Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia. Saya lupa. Saya lihatnya terjemahan dulu masih. Kalau di Miftahul Darus Sa'adah itu ada lengkap juga sih. Mungkin itu kali. Karena waktu itu kan Miftahul Darus Sa'adah kan tebal. Ya. Itu potongan-potongan, nggak salah. Terjemahan. Saya lihat karena sampai ke kuku-kuku. Iya, nggak salah itu. Miftahul Darus Sa'adah mungkin itu. Cuma karena Miftahul Darus Sa'adah itu tebal, mungkin ada sebagian penerbit mengambil yang tema-tema tertentu saja. Sampai wajah manusia bedanya sampai sama wajah binatang ya, kan? Ya itu diantaranya. Jadi itu Masya Allah ya, Imam Ibnu Qayyim sampai membahas seperti itu Bapak-Bapak. Jadi kalau kita mau lihat atau menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah, nggak usah jauh ke langit atau ke bumi, pada diri kita aja udah ada gitu. Nah ini harusnya mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah dan makin mengabdi kepada Allah, makin giat lagi dalam mengabdi kepada Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi diantaranya tanda-tanda di langit terdapat rezeki hamba dan juga janji dan ancaman terhadap hamba. Sudah kita bahas bahwasanya yang dimaksud dengan di langit ada rezeki, maksudnya di langit itu hujan akan menumbuhkan tumbuhan lalu dimakan. Berarti itu namanya apa? Rezeki. Nah ini ya. Dan begitu juga apa yang dijanjikan kepada kalian. Catatan takdir, Lauhul Mahfuz, itu ada di langit ya. Lalu terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah bersumpah demi dirinya yang mulia. Dalam ayat terakhir, fawarabbis samaa'i wal ard, demi Tuhannya langit dan bumi. Kadang Allah bersumpah dengan nama makhluknya, tapi pada ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia, demi Tuhannya langit dan bumi. Nah, sekali lagi, ketika Allah bersumpah, tujuannya untuk menegaskan suatu pernyataan. Ya, inilah beberapa faedah atau kesimpulan yang bisa kita petik dari ayat ke-15 sampai ayat ke-23. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa'a bi'ijlin samin
faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين apakah telah datang kepadamu kisah tamunya Ibrahim yang mulia, yang dimuliakan? Apakah telah datang kepadamu kisah tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Irdakhalu alaihi faqalu salama, yaitu ketika mereka menemui Ibrahim lalu mengucapkan salam. Qala salam, maka Ibrahim pun menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, macam itu. Qaumun munkarun, sesungguhnya kalian ini orang-orang yang tidak dikenal, ya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, lalu Ibrahim pun bergegas menuju keluarganya, kemudian datang membawa daging anak sapi yang gemuk. Nanti akan dibahas daging anak sapi yang gemuk yang dipanggang, ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, lalu Ibrahim pun menghidangkan itu kepada mereka dengan berkata, ala ta'kulun, apakah kalian tidak memakannya? Tidakkah kalian memakannya? Fa'aujasa minhum khifah, lalu timbullah ketakutan pada diri Nabi Ibrahim kepada mereka. Timbullah ketakutan pada diri Nabi Ibrahim terhadap mereka, karena mereka tidak makan. Disebutkan dalam surat Hud, la tasilu ilai, tangan mereka tidak nyentuh makanan sama sekali, padahal dihidangkan. Nah, ini kita bahas, ya. Qalu la takhaf, maka tamu-tamu itu pun berkata, jangan takut, ya. Wa basyaruhu bighulamin alim, dan mereka pun memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran anak yang alim, yang berilmu, banyak ilmunya. Fa aqbalat imra'atuhu, lalu datanglah istrinya, fi sarratin, sambil memekik, sambil teriak. Fasakat wajahaha, dia pun memukul wajahnya. Wa qalat ajuzun aqim, aku ini wanita tua yang sudah mandul. Qalu, artinya bagaimana aku punya anak? Nah, kayak nanti kita bahas. Qalu kadzalika qala rabbuk, mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, innahu wal hakimul alim, sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, kita bahas Bapak-bapak. Terjemahnya saya bacakan dulu tadi, sekarang kita bahas. Di sini kita baca ayat ke-24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin, apakah telah datang kepadamu kisah tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Apakah telah datang kepadamu? Mu ini siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Ini khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan di sini kata Imam Al-Mahalli ditujukan kepada Nabi. Jadi wahai Nabi, wahai Rasul, apakah pernah datang kepadamu kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Siapa itu kira-kira tamu-tamunya? Ya, wahum malaikatun, mereka adalah para malaikat. Jadi sebenarnya malaikatun itu jamak, Bapak-bapak. Kalau satu malaikat malakun. Tapi kalau kita malaikat apa? Satu kan? Kalau banyak malaikat, para malaikat. Ya tidak. Nah, ini beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab satu malaikat malakun. Tapi kalau malaikatun itu para malaikat. Beda ya. Sama seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab kalimatun, kata. Kalimatun, kalimat. Beda kan, kalau di Indonesia kan kalimatun, kalimat ya artinya kalimat kan, bukan kata kan. Ya inilah, ada sedikit perbedaan bahasa Arab sama bahasa Indonesia ya, penerjemahannya maksudnya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi apakah sudah datang kepadamu wahai Rasul kisah tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, yaitu para malaikat? Ithna asyara au asyrata au thalathata au thalathatan minhum Jibril. Mereka jumlahnya 12 atau 10 atau 3. Di antara mereka ada Jibril. Ya,
Nah, jadi tamu ini jumlahnya banyak, bukan satu. Yang namanya malaikat artinya para malaikat kalau terjemahannya. Mereka datang mengunjungi Nabi Ibrahim. Irdakhalu alaihi faqalu salama, yaitu tadi kan apakah telah datang kepadamu kisah tamu-tamu Ibrahim yang telah dimuliakan, yaitu ketika mereka menemuinya. Dakhalu alaihi artinya masuk menemuinya. Ketika mereka menemuinya, lalu mereka berkata salam. Salam artinya apa? Ya assalamualaikum maksudnya gitu. Salam ya. Karena kadang mengucapkan assalamualaikum bisa dengan salam aja. Jadi bisa Bapak. Salam itu udah maksudnya assalamualaikum. Nah, tamu-tamu ini, para malaikat ini menemui Nabi Ibrahim lalu berkata salam. Qal salam. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Jadi waalaikumsalam kayak gitu juga. Qaumul munkarun. Mereka itu orang-orang yang tidak dikenal. Maksudnya apa? La na'rifuhum. Qala dzalika fi nafsi. Nabi Ibrahim berkata dalam dirinya, aku tidak mengenal mereka. Ini orang-orang asing, nggak pernah saya nyaksikan orang-orang seperti ini. Orang bermuka tampan, bersih, menemui Nabi Ibrahim. Ya, jelas Bapak ya. Jadi mereka ini adalah kaum yang tidak dikenal, orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi. Lalu Nabi Ibrahim pun langsung menuju keluarganya. Ya, sirron dengan dalam keadaan diam-diam. Ya mungkin ya saya atau gimana lah. Saya juga nggak bisa praktekkan. Pokoknya ketika udah ketemu gitu langsung ke ininya. Untuk apa kira-kira? Nah, di sini langsung kan faja abi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim pun setelah itu datang membawa daging anak sapi yang gemuk. Masya Allah. Daging anak sapi. Kenapa bukan daging sapi tua? Kenapa anak sapi? Kamu nanya. Wah, itu iya kalau orang Arab itu kalau menjamu tamu yang istimewa dikasihnya anak kambing, anak sapi. Maksimal. Ya bukan kambing tua. Ini keras itu. Iya, memang istimewa itu. Ya, jadi itu harganya pun mahal ya. Jadi Nabi Ibrahim pun setelah itu langsung menemui keluarganya, lalu keluar membawa daging anak sapi yang gemuk. Wa fi surati Hud, dalam surat Hud disebutkan bi'ijlin hanif, yaitu daging anak sapi yang dibakar atau masywi. Masywi itu dibakar ya, dipanggang. Apa panggang bakar sama? Sama ya, dipanggang atau dibakar ya. Ya, jadi luar biasa itu. Nama juga tamu nungguna. Hah? Udah, kayaknya udah sebelumnya udah dibakar. Allah alam, nggak tahu juga. Tapi memang itu kebiasaan. Perbedaan. Apa? Kalau dipanggang sama bakar, dibakar apinya Masywi, ta'amun masywi. Sate itu dibakar atau dipanggang? Bakar. Oh, bakar berarti ya, dibakar. Kambing bakar ya. Oh, ini sapi bakar. Ya, jelas. Jadi luar biasa nih Nabi Ibrahim, bayangkan. Dan memang itu kebiasaan orang Arab ya. Kalau orang Arab, kalau datang tamu biasanya mereka punya kambing berapa, kambingnya dikorbankan, maksudnya diambil beli untuk tamu. Jahiliyah maupun setelah jahiliyah. Setelah Islam ya. Ya, jadi kelebihan orang Arab itu mereka sangat memuliakan tamu. Ya. Kalau apalagi kalau yang jadi tamu mereka itu orang yang berilmu, walaupun bukan orang Arab, itu dimuliakan sekali. Ya. Sampai ada seorang ustadz di Indonesia kan datang ke Saudi, dia tamu, iya biasa ya ustadz kan untuk singgah, tapi benar-benar dimuliakan orang Arab ini, sampai ustadz ini ngerasa nggak enak sendiri. Lalu apa jawaban orang Arab ini? Udah doakan aja doakan kami. Tapi kayak gitu kan. Jadi memuliakan sekali, itu luar biasa. Ini sifat yang perlu kita tiru ya. Jadi artinya mereka sangat memuliakan tamu dan tidak takut kekurangan. Jadi walaupun harta mereka sedikit, mereka korbankan itu. Maksudnya ini kambing cuma berapa dikorbankan untuk tamu yang datang. Ya, kita lanjut. Jadi tatkala Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu itu lalu mengucapkan salam, lalu Nabi Ibrahim menjawab salam juga untuk kalian. Lalu Nabi Ibrahim segera menuju keluarganya, kemudian membawa daging anak sapi yang gemuk yang dipanggang, yang dibakar tadi ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim pun menghidangkan itu kepada mereka. Kemudian berkata, tidakkah kalian memakannya? Aradu alaihimul akal. Artinya Nabi Ibrahim menawarkan kepada mereka untuk makan. Jadi di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin kalau nggak salah ada faedah. Nabi Ibrahim tidak berkata kulu. Nabi Ibrahim tidak berkata makanlah. Tapi tidakkah kalian mau makan? Tidakkah kalian makan? Sama tidak Bapak? Ungkapan makanlah dengan tidakkah kalian makan?
Yang kedua itu lembut. Itulah. Jadi inilah ada orang Arab pun ada ininya apa istilahnya. Kata ya. Iya, jadi enggak ya ini ada apa istilahnya, ada tingkatan lembut, kasar, sama juga ya sama Indonesia. Ya, Nabi Ibrahim pun menghidangkan itu kepada mereka lalu berkata, "Tidakkah kalian makan?" Arada alaihimul akal. Nabi Ibrahim menawarkan kepada mereka untuk makan, falam yujibu, tapi mereka tidak menanggapi. Sudah ditawarkan tapi tidak ditanggapi. Dalam surat Hud, falamma ra'ahum la tasilu ilaihi nakirahu wa ujasa minhum khifah. Maka tatkala Nabi Ibrahim menyaksikan tangan mereka tidak menyentuh sama sekali hidangan tersebut, maka muncullah rasa takut pada diri Nabi Ibrahim. Jadi udah ditawarkan tapi tidak disentuh sama sekali. Aneh tidak? Aneh. Kalau bapak-bapak misalnya ada tamu yang nggak dikenal, dikasih makan, ayo silakan makan, nggak disentuh sama sekali. Kira-kira perasaannya gimana? Siapa ini? Jangan-jangan ini ingin mencelakai. Ya kan, ya Nabi Ibrahim begitu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim udah menawarkan pada mereka, mereka tidak ini menanggapi tawaran Nabi Ibrahim. Maka apa yang terjadi? Fa'aujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim pun memendam rasa takut kepada mereka dalam dirinya. Admara fi nafsi. Nabi Ibrahim menyembunyikan rasa takut pada dirinya. Artinya tidak dikatakan saya takut sama kalian. Ya, tapi dalam hatinya aja apa ini? Oh kayak gini ya gitu. Nah, namun para malaikat tetap bisa membaca ketakutan Nabi Ibrahim. Makanya mereka pun berkata, la takhaf, jangan kamu takut, ya, jangan kamu takut, ya. Inna dalam surat Hud sebutkan inna rusulu rabbik. Sesungguhnya kami adalah rasul atau para utusan dari Tuhanmu. Kami adalah para utusan Tuhanmu, ya. Wa basyaruhu bighulamin alim. Setelah itu mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira berupa kelahiran anak yang alim. Alim artinya apa? Berilmu. Ya, di ilmin kathir, yaitu yang mempunyai ilmu yang banyak. Wa huwa Ishaq, maksudnya Nabi Ishaq. Sebagaimana disebutkan di sini di surat Hud, dalam surat Hud. Jadi kalau Nabi Ismail di ghulamin halim, disebutkan dalam ayat lain Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang halim, Ismail. Halim artinya bijak. Sedangkan Ishak alim, anak yang banyak ilmu. berilmu. Jadi beda tidak Bapak? Nah, Yang satu bijak, satu berilmu. Beda ya. Ya mungkin ada keistimewaan tersendiri. Ismail disebut anak yang bijak, sedangkan Ishak anak yang alim, anak yang berilmu. Ya kalau kata dosen saya sih, saya belum dapat juga perkataan para tafsir ulama ahli tafsir. Kata dia mungkin itulah rahasianya. Kenapa orang-orang Yahudi itu pintar-pintar? Katanya gitu. Kenapa? Karena Ishak ini alim, berilmu. Sedangkan orang-orang Yahudi kan keturunan Ishak kan? Sedangkan bangsa Arab keturunan Ismail. Jelas Bapak ya? Kan kalau Yahudi sekarang nih, Bani Israel ini kan keturunan Ishak. Sedangkan bangsa Arab ini keturunan Ismail. Nah, Ishak katanya anak yang alim, berilmu. Sedangkan Bani Israel, orang Yahudi adalah keturunan Ishak. Berarti mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah alam. Ada yang dapat penafsiran begitu? Katanya sih begitu. Katanya ini lihat tuh. Makanya wajar orang-orang Yahudi ini orang yang otaknya encer katanya. Allah alam. Saya belum dapat. Ustaz, kenapa mereka itu Timur Tengah itu bertempur? Padahal kan Arab sama Israel ini saudara. 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 Silsilahnya. Kalau mereka istilahnya enggak. Iya jangankan saudara jauh. Ini aja di Indonesia nih. Satu rumah, adik kakak, saudara. Tapi bertengkar kan? Apalagi jauh. Ya, ibaratnya gitu. Kita nggak usah jauh-jauh sampai itulah. Indonesia ya mungkin di keluarga kita, adik kakak bertengkar. Bahkan ada sebagian sampai memutuskan hubungan, nggak mau ketemu lagi dengan kakaknya nggak mau ketemu dengan adiknya. Padahal ini satu bapak satu ibu kan, apalagi ini jauh sekali gitu. Itulah yang jelas. Iya. Isa itu keturunan Kenapa? Nabi Isa itu keturunan Nabi Nuh. Ishak. Iya. Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, bahkan kita keturunan Nabi Nuh, Pak. Jadi kita ini Habib nih, keturunan Nabi Nuh. Kita keturunan dua Nabi loh, Nabi Adam sama Nabi Nuh. Jadi kita harus bangga. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail.
Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim enggak, kita bukan. Kalau Nabi Ibrahim Arab ya. Kalau Ishak itu Bani Israel, Yahudi. Ya kalau kita Nabi Nuh. Jadi kita kasih nama depan kita Habib aja lah. Siapa Habib Jais? Iyalah, keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam sama Nabi Nuh. Jadi bangga bapak-bapak ya. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ini ada Habib. Ya, jadi kita lanjut lagi. Jadi setelah Nabi Ibrahim menawarkan makanan tersebut tidak disentuh oleh para malaikat itu, Nabi Ibrahim pun timbul rasa takut. Lalu para tamu memahami mungkin ekspresi Nabi Ibrahim, mereka pun berkata jangan takut. Dan setelah itu mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim kelahiran anak yang alim, anak yang berilmu ya. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Maka setelah itu datanglah istrinya, istri Nabi Ibrahim. Siapa kira-kira? Hajar atau Sarah? Nah, di sini Sarah, ya Sarah. Sarah. Ya, maka datanglah Sarah fi sarratin sambil berteriak. Karena dengar itu, kata malaikat, bergembiralah, mungkin bahasanya saya nggak tahu. Bergembiralah Ibrahim karena kamu nanti akan dapat anak yang berilmu. Nah, istrinya dengar, lalu berteriak dia, fasakat wajah, dan juga memukul wajahnya, menamparnya, maksudnya tanda gembira, tanda terkejut. Waqalat ajuzun aqim, lalu berkata waqalat, dan dia berkata ajuzun aqim, aku ini wanita tua yang mandul. Artinya bagaimana bisa punya anak gitu loh. Jelas Bapak ya. Jadi setelah mendengar percakapan suaminya dengan para malaikat, datanglah istrinya dalam keadaan berteriak, mungkin begitu. Allah saya. Gitu. Saya ini anak wanita yang tua dan mandul. Artinya bagaimana bisa saya punya anak gitu loh. Nah. Dan ketika itu kata Imam Al-Mahalli, wa umruha tis'un wa tis'una sanah. Ketika itu usianya Sarah 99 tahun. Wa umru Ibrahim mi'atus sanah. Sedangkan umurnya Ibrahim 100 tahun. Ibrahim 100 tahun, Sarahnya 99 tahun. Makanya dia wajar kan merasa kaget kan, masa wanita tua seperti saya dan mandul, bukan cuma tua bapak mandul. Sebelumnya emang enggak. Dia enggak ini udah mungkin diperiksa oleh dokter atau apa, mungkin ini mandul nih, enggak punya keturunan. Makanya ketika dapat kabar begitu, bagaimana bisa wanita tua dan mandul seperti saya punya anak gitu loh. Dia udah 99 tahun, sedangkan Ibrahim 100 tahun. Makanya disebutkan dalam surat ini dalam surat Hud, Sarah juga berkata, inna ba'li syaikha, sesungguhnya suamiku juga adalah orang yang tua. Bagaimana bisa saya tua mandul, suami saya tua, masa punya anak? Nah, ibaratnya gitu. Jadi sesuatu yang seakan-akan tidak masuk akal gitu loh, yang mustahil gitu. Jadi kata Imam Al-Mahalli, umurnya Sarah itu 99 tahun, sedangkan umurnya Ibrahim 100 tahun. Au umruhu mi'atun wa 'ishruna sanatan wa umruha tis'una sanatan. Atau ada versi lain, ada yang menyatakan umurnya Nabi Ibrahim ketika itu 120 tahun, sedangkan umurnya Sarah 90 tahun. Jadi udah pada tua semua kan? Ya kan, udah pada tua semua. Jadi kaget ya. Jadi istri Sarah ini kaget, bagaimana bisa wanita tua dan mandul seperti saya punya anak? Nah, setelah mendengar ucapan setelah Sarah mengucapkan demikian, qalu, para tamu itu, yaitu para malaikat itu berkata, kadzalik, demikianlah, qala rabbuk, demikianlah Tuhanmu berfirman. Artinya ini keputusan Allah. Seperti itulah, mithla qaulina fil bisyara, artinya keputusan perkataan Tuhanmu seperti perkataan kami tadi ketika memberikan kabar gembira. Artinya Tuhanmu sudah menetapkan bahwa engkau akan punya anak ya. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha bijaksana fi sun'ihi, dalam perbuatannya. Al-alim, maha mengetahui di khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya. Artinya Allah itu maha bijaksana, maha hikmah. Ini sering kita singgung. Di sini Allah memiliki sifat hikmah. Hikmah artinya apa Bapak-bapak? Apa hikmah itu? Artinya Allah ketika melakukan sesuatu tidak sia-sia.
pasti ada tujuan dan ada sebab. Nah, ini sekali lagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sengaja diulang-ulang Bapak ya, ini karena ada yang menyimpang dalam masalah ini. Saya katakan lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala yang Allah takdirkan ada sebab, ada tujuan dan ada hikmahnya. Ya, tidak sia-sia. Ya, karena ada suatu kelompok yang mengatakan Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, tanpa sebab, tanpa tujuan. Ya, seperti apa berarti kalau menetapkan sesuatu tanpa sebab, tanpa tujuan, tanpa hikmah? Berarti mirip apa? Pelecehan terhadap Allah kan? Ya kan? Ya, makanya nih ya, harus penting kita pelajari. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, banyak Allah menyebutkan dalam Al-Quran innahuwal hakim. Allah memiliki sifat hakim. Hakim artinya apa? Terjemahkan maha bijaksana. Sebenarnya artinya yang maha penuh hikmah. Allah itu memiliki hikmah. Ya, hikmah tadi artinya ya. Ya, jadi kata Allah sebutkan, para malaikat berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, maha penuh hikmah dan maha mengetahui makhluknya. Jelas Bapak-Bapak ya? Nah, lalu kita lanjut lagi. Atau jam berapa kan? Selama. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kita sebutkan faidah ya, faidah dari beberapa ayat ini. Nanti kan ini kan memang ada kaitannya dengan ayat yang sudah kita baca, tapi ini temanya lain. Kalau di ayat 31 sampai seterusnya ini akan membahas tentang tujuan diutusnya para malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ya, kalau tadi dari ayat yang 24 sampai 30 ini membahas tentang kedatangan mereka kepada Nabi Ibrahim dan mengabarkan apa? Kabar gembira. Kabar gembira ya. Makanya kita ini dulu, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita bahas ini. Bisa kita simpulkan ada beberapa pelajaran faidah yang bisa kita petik dari dari ayat-ayat ini. Di antaranya, pertama, penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini terdapat penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Dari ayat ke-24. Sudahkah datang kepadamu kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ayat ini tujukan pada siapa? Nabi Muhammad. Dan ini kabar gaib bukan? Ya. Sudah berlalu kan, gaib kan? Ya. Dan ini diberitakan kepada Nabi Muhammad. Berarti tandanya ini adalah apa? Mukjizat. Ya, mukjizat. Kan mukjizat itu artinya apa? Seorang nabi diberitahukan oleh Allah kabar yang sudah berlalu atau kabar yang akan datang. Ya, ini menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, keutamaan Nabi Ibrahim. Sebab Allah sebutkan kisahnya di sini dalam Al-Qur'an. Ya. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim ya. Itu faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, anjuran atau perintah untuk memuliakan tamu. Ya, sebagaimana yang dicontohkan siapa? Nabi Ibrahim. Perintah untuk memuliakan tamu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi jangan cuma ngasih air putih aja. Ibaratnya ini nggak apa-apa. Ini artinya ini ya candaan. Karena yang ngomong ini orang Mesir. Jadi orang Mesir ini dosen cerita ke saya. Katanya orang Indonesia iya warungnya bagus-bagus. Kalau menghidangkan ke tamu cuma air putih katanya. Ketawa. Mahasiswa yang tertawa gitu. Artinya apa? Kalau bagi orang Arab nggak seperti itu. Kalau ada tamu tuh ya semuanya dikeluarkan. Tapi kalau kita kan air putih. Nggak masalah. Karena apa? Istilah lain lubuk, lain ilalang ya kan. Tiap daerah beda-beda mungkin. Kulturnya beda, budayanya beda. Ya nggak bisa dipaksakan ya. Pindah tamu lah. Oh iya, maksudnya dalam artian istimewa. Maksud tamu ini artinya tamu jauh. Sekali. Dan tamu Ya. Nabi dan pada hari kan? setiap hari. Ya, ini kan sudah kita bahas. Maksud tamu sini artinya tamu yang dari tempat lain, yang mau tidak mau singgah di tempat kita misalkan. Nah, itu harus dimuliakan. Ada pun maksudnya tamu dalam artian orang yang di kampung ini berkunjung ke rumahnya Jais, ya itu nggak ada
anjuran untuk keluarkan daging kambing, keluarkan enggak. Ya. Kalau beli jamu bagus nggak sah? Kalau jamu nggak masalah juga. Ya tinggal sediakan aja ayam untuk. Oh iya. Riwayat kan pernah Nabi Pernah pernah dengan Abu Bakar. Kenapa itu? Pergi ke rumah temannya kan. Kelaparan dia pergi ke rumah Iya. temannya. Dikasih makan. Iya, bisa juga kayak gitu. Tapi yang dimaksud tamu dalam artian dapat apa yang punya hak dijamu 3 hari itu maksudnya tamu jauh. Bukan tamu yang di kampung ini tinggal di kampung. Biasanya kan Nabi pernah. Karena kalau harus 3 tahun mati saya dan tahun Jais lah ini 3 hari gitu. Mangkut. Kalau saya tahu Ustaz ada di sini seperti Nabi Ibrahim bertamu Nggak dapat kambing bakar gitu ya atau jam-jam makan siang, jam-jam makan sore. ya itu faedah. Ya itu faedah ketiga ya. Apa perintah untuk memuliakan tamu dengan semaksimal mungkin. Itu faedah ketiga. Faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara adab memuliakan tamu yaitu segera menjamunya. Ya, ini kata para ulama, maka yang di sini disebutkan faragha ila ahlihi. Jadi, ketika Nabi Ibrahim didatangi tamu-tamu tidak dikenal itu, mereka mengucapkan apa? Salam. Setelah itu Nabi Ibrahim menjawab apa? Salam juga. Setelah itu faragha ila ahlihi. Allah menggunakan kata fa. Fa itu artinya segera. Beda dengan thumma. Kalau thumma itu ada rentang. Ada jedahnya. Paham nggak? Thumma itu kemudian. Ya, tapi Allah menggunakan fa. Fa itu artinya segera. Misalnya gini. Saya ngasih contoh gini. Ja'a misalkan dakhala jaizun ilal masjid fa'aldi. Jaiz masuk ke masjid langsung disusul oleh aldi. Itu fa itu artinya segera. Beda dengan thumma. Dakhala jaizun al masjida thumma aldi. Jaiz masuki masjid kemudian aldi. Artinya ada tangan. Nah, Allah di sini menggunakan kata fa. Artinya segera. Maka adabnya kalau ada tamu yang datang langsung keluarkan. Ada ayam, ada. Jadi jangan tunda-tunda, jangan diajak ngobrol dulu sampai dia kelaparan, kehausan, baru dijamu. Enggak seperti itu ya. Adabnya segera ya. Nah itu faedah keberapa tadi? 4. Lalu faedah kelima yang bisa kita petik dari ayat ini, takut yang manusiawi adalah takut yang tidak tercela. Takut yang manusiawi adalah takut yang wajar dan tidak tercela. Takut yang manusiawi contohnya ini. Nabi Ibrahim didatangi orang-orang tidak dikenal, dihidangkan makanan, lalu tidak disentuh. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Takut. Timbul takut. Apakah syirik ini? Tidak, ini takut yang manusiawi, Bapak. Takut melihat sesuatu yang nggak beres gitu. Kita nyaksikan ada orang nggak dikenal tuh tiba-tiba tingkah lakunya aneh. Timbul rasa takut. Nah, ini kan boleh seperti ini. Ini tidak mencederai tauhid kita. Jangan-jangan begal itu. Iya, nggak mencederai istilahnya tauhid kita. Kecuali takut yang syirik. Takut syirik artinya takut kepada sesuatu yang tidak jelas, bahwasanya itu akan memberikan mudarat. Kita melewati kuburan, lalu kita merasa nanti penghuni kubur ini keluar, lalu mencekik saya. Nah, ini syirik ini. Nggak boleh seperti itu. Takut kepada pohon tertentu, batu tertentu. Nggak boleh. Takut kepada jin. Nggak boleh. Kecuali kalau takut kepada jin artinya gini, saya khawatir dia menampakkan mukanya loh saya. Ya kan karena kita kan kalau lihat sesuatu yang menyeramkan kan rasanya gimana gitu kan. Nah kalau seperti itu ya masih wajar. Tapi kalau takut jin ini nanti mencekik saya, akan membunuh saya, nah ini nggak normal lagi. Jelas Bapak ya? Ya jadi ini takut yang manusiawi. Itu takut seperti ini sekali lagi tidak membahayakan iman kita. Tapi kata para ulama, kalau takut seperti ini mendorong kita untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, barulah terjatuh dalam dosa. Jelas Bapak ya? Jadi jangan sampai takut yang manusiawi mendorong kita untuk melakukan maksiat. Jangan ya. Jelas? Itu faedah ke berapa? Jadi Kelima. Kalau tamu tadi itu, kalau ada orang yang nggak kenal, ini yang nggak kita kenal gitu, ada tamu-tamu di rumah kita, mana kita layani juga tuh. Kata para ulama sudah kita bahas di mana pembahasan apa ya? Di sini atau di hadis ya, Sahih Bukhari ya. Artinya kalau kata para ulama, ada pun di zaman sekarang, kalau memang jadi kan kultur istilahnya keadaan kan zaman udah berubah. Kalau zaman dahulu kan faktor untuk melakukan kriminalitas tuh kecil. Tapi kalau zaman sekarang kadang orang dikenal masuk
tiba-tiba langsung keluarkan apa. Pistol. Maka dalam hal ini kata para ulama boleh seorang nolak tamu yang tidak dikenal. Jelas Bapak ya? Ya ini boleh. Kalau kita merasa khawatirnya gimana? Apalagi kita ngeliat gelagatnya nggak beres. Ketika mau masuk ke rumah kita tengok-tengok. Misalnya ada CCTV kelihatan, oh, kenapa ini? Kelihatan pandangannya nggak jelas kan? Nah, ini berarti mencurigakan kan? Nah, ini ya, jangan terima nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu tamu ini sudah kita kenal atau kita nggak kenal tapi teman kita kenal dia, kita belum pernah kenalan tapi tahu oh ini temannya teman saya, maka nggak masalah. Kita terima, kita jamu, dia punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Ini yang wajib. Adapun selebihnya tergantung kerelaan kita. Sedekah. Kalau tamu 4 hari seminggu silahkan. Yang penting keluarga tidak batuk-batuk artinya ini lama sekali kok nggak pulang. Kitanya rela tapi istri nggak rela, jangan juga ya. Jelas ya. Berarti tamu yang datang itu kita ketahui apanya orang itu. Iya, kalau yang seperti itu kita wajib. Teman atau pemilih atau Iya. teman yang baik lah. Iya, teman yang baik. Apalagi kalau itu masih hubungan kerabat, keluarga, wah itu harus ini. Nanti sembarang tamu aja kita layani dia Iya. semua isi rumah. Makanya itulah. Jadi sudah kita bahas kalau penjelasan para ulama, kalau untuk di zaman sekarang, kalau ada tamu yang dikenal lalu seorang merasa khawatir, nggak apa-apa ditolak aja. Ternyata rampok. Iya, dan sekarang kan apalagi orang fasik kan makin merajalela kan? Iya, Ustaz. Ya kan zaman Nabi aja. Nah, Ya. sedang tidak ada kita di rumah di gembok rumah itu mau siapa? Nah itulah. Baru gembok itu. Nah, itulah. Masih di dalam. Mari kita pastikan dulu orangnya siapa. Gitu. Ya bahkan kalaupun kita kenal orangnya, tapi tahu orangnya orang nggak beres, nggak apa-apa kita nolak. Jadi jangan tang-tang ini kerabat saya, tapi dia suka begini, maka nggak apa-apa kita nolak. Tamu apa istilahnya pemilik rumah punya hak untuk nerima atau nolak tamu. Kalau memang tamunya seperti itu. Kalau orang gila macam mana kan? Ya terserah. Kalau kita mau muliakan, artinya ngasih makanan nggak apa-apa, berpahala juga. Wali rumahnya. Ya, pernah saya lupa siapa yang seorang ulama itu. Wali. Jadi dia itu dimasakan oleh Tukang istrinya, masakan yang istimewa. Jadi selama ini istrinya mungkin nggak pernah memasakkan untuk suaminya masakan istimewa, tapi suatu hari ulama ini dimasakkan oleh istrinya hidangan istimewa. Nah, ketika udah matang, aromanya udah bikin perut lapar ibaratnya gitu. Tiba-tiba tap. Siapa itu? Suruh anaknya buka. Siapa itu? Tiba-tiba orang nggak dikenal. Ini datang. Ternyata lihat gelagatnya orang gila ini katanya. Kenapa nih? Siapa? Nak, ya orang gila. Kasih dia makanan. Akhirnya dibawalah ini yang dimasak oleh istrinya ke orang gila ini. Apa yang terjadi? Semuanya dimakan. Dikiranya kan bakal ngambil sedikit semuanya. Akhirnya gimana nih? Akhirnya si anak ini ngomong ke bapaknya, gimana nih Pak? Kita ini kan ibu itu masakan untuk bapak ini menu istimewa, malah dimakan orang gila itu. Nah, namun apa jawaban bapak? Sudahlah, nggak apa-apa, itu sedekah untuk dia. Nah, lihat tuh. Jadi walaupun orang gila bapak, kita ngasih makan orang gila tetap berpahala. Jadi nggak disyaratkan saya ngasih makanan berpahala kalau yang dikasihnya itu orang waras, enggak. Jangan kan orang gila, hewan aja kan berpahala kan? Iya. Nah, apalagi orang gila. Maka kalau kita mau punya, nah ini juga termasuk ladang amal sebenarnya. Kalau memang, ini mungkin kalau sini kan nggak ada ya. Kalau misalnya suatu tempat nih, ini ladang dakwah juga. Ada orang gila yang terbengkalai di jalan-jalan. Kalau bisa itu dipungut, dididik sampai sembuh, pahala juga. Diajarkan sunnah. Ustaz, tanya Ustaz, dulu kan malaikat bisa merubah dirinya seperti manusia. Sekarang ini apakah Ya bisa aja. Tapi apakah kita bisa pastikan yang saya lihat malaikat? Bisa. Maka kalau ada orang bisa, saya lihat malaikat malam. Kapan? Saya lihat orang ini senyum pada saya. Tahu dari mana itu malaikat? Ada yang nggak bisa pastikan. berarti di cerita Al-Quran itu malaikat itu mengambil rupa yang nggak ada di kampung Nabi Ibrahim. Iya, manusia dalam bentuk manusia. Tapi berupa orang asing, orang luar ini. Betul. Iya. Ya itu ya Bapak ya. Ya, dengan ini selesai. Ya terkait faedah terakhir juga ayat itu diantara yang disebutkan pas nanti itu bahwasanya para malaikat bisa menjelma dalam bentuk Manusia. Nah, itu faedah penutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.